Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agni Dafra Safitri dari kelas 10-7. Saya akan menjelaskan tentang penyebaran Islam ke Indonesia atau Nusantara menurut Sultan Malik As-Saleh. Nama Sultan Malik As-Saleh lebih sering kita kenal sebagai nama bandara. Malik Saleh di Loksewema Aceh. Penggunaan nama Sultan untuk bandara tersebut sebagai bentuk penghormatan pada tokoh yang dianggap sebagai seorang tokoh besar nasional terlebih Aceh. Menurut budaya Nahdlatul Ulama NU Agus Sunyo dalam karyanya Atlas Wali Songo 2017 menjelaskan bahwa Sultan Malik As-Saleh adalah raja pertama kerajaan Pasai dan sekaligus memiliki peran besar dan penyebaran Islam di wilayah ujung utara Pulau Sumatera tersebut. Informasi yang menjelaskan bahwa Sultan Malik As-Saleh sebagai raja pertama kerajaan Pasai adalah peneliti Hill dan dalam risetnya membandingkan hikayat raja-raja Pasai dengan karya seorang epigraf bernama J.P. Mokrete dengan karyanya The Earliest Force 5 Samudra Fest. Hasil kajian bandingan tersebut menjelaskan bahwa Sultan Malik adalah raja pertama Pasai berkuasa tahun 1261 sampai 1289 Masehi. Adapun nama asli dari Sultan Malik As-Saleh adalah Meurosilo yang berarti anak merah seulung atau merah jaga Mahduk Malik Abdullah. Ayahnya tersebut merupakan keturunan ke-6 dari Sultan Perlak bernama Mahdum Malik Ibrahim Shah Jordan berdaulat. Dengan kata lain bahwa sejak lahir Sultan Malik As-Saleh adalah seorang bangsawan yang masih berdarah Raja Kesultanan Perlak. Adapun gelar Malik As-Saleh merupakan pemberian atas prestasi dari masa kekuasaan yang dinilai berhasil membuat negeri Pasai makmur, kaya raya, dan memiliki kekuatan militer darat dan laut yang kuat. Agus Sunyoto 2017 mengutip Prof. A. Hashinya dengan karyanya Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia bahwa Sultan Malik As-Saleh memiliki peran besar dalam proses penyebaran di bumi Nusantara. Walaupun data sejarah tidak memberikan gambaran yang detail seperti apa saja peran dalam mendakwah Islam di Nusantara, namun dengan kedudukannya sebagai raja kerajaan Pasai tersebut sangat besar pengaruh dalam menyebar Islam. Jalur perjuangan Islamnya adalah melalui kekuasaan itu sendiri. Kerajaan Pasai menjadikan Islam sebagai konstitusi negara. Dengan demikian, otomatis melakukan Islamisasi secara besar-besaran di wilayah ujung utara Sumatera. Sultan Malik As-Saleh dalam menyebarkan Islam selain melalui jalur kekuasaan, ia juga menggunakan jalur pernikahan untuk mengislamkan penduduk sekitar. Upaya tersebut Sultan As-Saleh sendiri lakukan dengan menikahi putra Gangga, putri dari kerajaan Perlak. Islami melalui jalur pernikahan sendiri pada masa itu sangat lazim dilakukan. Agus Sunyoto 2017 mengutip Thomas W. Arnold dengan karya berjudul The Praising of Islam bahwa pada masa itu banyak pedagang muslim asal India dan Persia yang singgah di pelabuhan Pasai melakukan pernikahan dengan penduduk lokal. Dari pernikahan dengan wanita pribumi tersebut bertujuan untuk mengislamkan mereka sekaligus keluarganya. Praktik demikian itu juga hanya dipraktikkan di Pasai saja pada masa kerajaan Majapahit. Pernah seorang putri Raja Champa yang muslim dinikahi dengan Raja Majapahit supaya dapat dengan mudah diterima oleh penguasa dalam menyebarkan Islam. Dengan demikian, bahwa praktik penyebaran ajaran Islam melalui jalur pernikahan sangat lazim dipraktikkan. Metode pernikahan sangat efektif untuk melunakkan kekuasaan. Dengan adanya pernikahan, walaupun tidak secara langsung raja ikut memeluk Islam. Namun, biasanya para ulama diberikan izin untuk menyebarkan Islam di wilayah kekuasaannya. Hal demikian akan sulit terjadi jika tidak ada hubungan pernikahan. Kemudian Sultan As-Saleh
Selain dikenal sebagai tokoh kunci dalam menyebarkan Islam di ujung utara Pulau Sumatera, ia juga dikenal sebagai sultan yang cerdas. Hal ini terlihat dari perubahan strateginya yang memanfaatkan jalur laut untuk memperkuat mengembangkan kerajaannya. Biasanya pada masa kerajaan Perlak lebih mengutamakan pengolahan hutan dan sawah untuk menyokong perekonomian. Namun Sultan As-Saleh dengan kerajaan Pasanya menggunakan laut dengan membuka jalur perdagangan global melalui jalur Sekat Melaka, Vietnam, India, Persia, Arab hingga Roma. Demikianlah kisah Sultan Malik As-Saleh, Raja Pasai memiliki kontribusi besar dalam penyebaran Islam di dunia, di Nusantara. Strategi yang dilakukan melalui kekuasaan dan pernikahan, dan terbukti bahwa strateginya berhasil. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dimengerti dan dipahami yang saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.